Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Masin. Hari ini kita mau pembahasan soal ujian baru, ujian tahap kedua, ya, tahap kedua tentang pelajaran IPA. Langsung saja kita mulai ya. Nah, ini ujian kedua ya, pelajaran IPA. Kalau teman-teman mau lihat, nah kita bahas dari nomor 1. Nomor 1 pasti selalu tentang besaran pokok ya. Kebetulan di sini besaran pokoknya adalah besaran panjang. Ini gampang soalnya, kita mau cari panjang pensil ya, panjang pensil. Kita tinggal lihat di sini ada satuannya dalam cm. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4 ya. Artinya 4 cm. Sisinya ternyata ada lebihnya. Lebihnya itu sebesar cuman satu garis ya. Nih, dari sini cuma satu garis. Artinya satu garis berarti berapa? 1 mm ya, 1 mm. Nah, karena jawabannya maunya dalam bentuk mm, berarti yang cm ini kita rubah dalam bentuk mm ya. Berarti kan 4 cm sama aja dalam mm, berarti kan sama aja 40 mm. Tinggal kita tambah, berarti 40 ditambah 1 ya, jadi totalnya adalah 41 ya, mm. Nah, terus teman-teman jangan lupa juga tangganya ya. Biasanya teman-teman lupa tangga. Nah, ada trik nih buat ngafalin tangganya, yaitu kucing hitam dalam mobil, desi centil mundar mandir. Kucing artinya km, hitam artinya hm, dalam dam, meter, dalam mobil berarti m, desi dm, centil berarti cm, mundar mandir berarti mm. Jangan lupa terus kalau turun kita kali 10 dan kalau naik kita kali 100. Ini per sekali naik ya. Dibagi 10 bukan 100. Nah, makanya tadi si cm ini kalau kita berubah jadi mm, makanya dikali 10 jadi 40 ya, karena dari cm ke mm turun sekali ya. Ini kali 10. Lanjut, kita bahas nomor 2-nya. Nomor 2 ini hubungannya tentang termometer. Seorang siswa diberi tugas untuk membuat skala pada termometer X. Jadi di sini sebenarnya ada dua macam termometer ya. Ada termometer X dan termometer Celcius ya. Ini. Kita baca nih, seorang siswa diberi sebuah tugas untuk membuat skala pada termometer X. Suhu es mulai mencair, ditetapkan setinggi 20 derajat X dan suhu mendidih 180 derajat X. Termometer X digunakan untuk mengukur suhu air. Terus dia menunjukkan angkanya 140 ya. Artinya kita mau nyari suhu air tersebut jika dalam satuan Celcius ya. Artinya kalau kita mau jawab di sini, sebenarnya di situ ada dua termometer ya, ada termometer X dan termometer Celcius. Nah, katanya termometer X ini punya titik didih. Titik didihnya berapa? 100 berapa nih? 170 tadi ya. 170. Dan titik beku berarti titik bawahnya berapa? 20 ya. Bawahnya 20. Nah, kalau lihat Celcius berarti titik didihnya 100, titik bekunya 0. Nah, kita mau nyari nih, kalau 140 derajat X itu berapa derajat Celcius? Di Celciusnya berapa di sini? Kita bandingin aja ya antara titik beku sama titik didihnya, kita cari dulu selisihnya. Ini kan 170 dan 20 berarti selisihnya 150 ya. Terus dari 100 sampai 0 berarti titik didihnya berapa? Bukan titik didih, sorry, selisihnya 100. Sorry, saya salah terus. Kita coret, berarti kan X banding C itu 15 banding 10. Kalau kita perkecil jadi berapa? Jadi sama bagi 5 ya, 3 banding 2. Nah, kita cari sekarang.
termometer Celsiusnya berapa? Berarti C sama dengan Celsius berapa? Celsius di sini kan 2. Jadi kita taruh di sini 2. Ini yang diketahuinya 140 kita taruh di sini. Jadi 140 punya siapa? 140 punya termometer X. Makanya di sini kita taruh berapa? 3. Nah, lihat di sini ada perbedaan titik beku. Ini 0, ini 20. Berarti ini harus dikurang dulu nih, 140-nya dikurang berapa? 20 ya. Berarti kita tinggal tulis berarti apa? Yang C-nya berarti apa? 2/3 dikali 140 dikurangi 20 berapa? 120 ya. Kita coret 12 bagi 3 4. 4 kali 2 berapa? 80. Jadi hasilnya adalah 80, artinya 140 termometer X sama dengan 80 termometer Celsius, gitu ya. Jadi kalian tinggal bandingin dulu, ini selisih titik didih sama titik bukunya 50 kalau termometer X, kalau termometer Celsius selisihnya 100, terus dibandingin ya. Ini saya coret nolnya, ini saya coret nolnya jadi 500/10, terus saya perkecil perbandingannya jadi 3/2. Ya, seperti itu. Terus nomor 3 ini berdasarkan sifat zat ya. Rangka pesawat pada umumnya terbuat dari logam. Nah, logam apa ya maksudnya ya? Kita tahu bahwa pesawat itu harus terdiri dari logam yang bobotnya ringan ya. Jadi tidak terlalu berat ya. Kalau kita lihat misalnya yang A, kita lihat besi karena kuat dan tidak mudah berkarat. Mungkin coba kita baca yang B. Tembaga karena mudah menghantarkan panas. Wah, bahaya nih kalau pesawat itu terlalu mudah menghantarkan panas. Ya, bisa-bisa penumpangnya mati kepanasan. Kalau yang D kita lihat baja karena keras dan massa jenisnya besar. Wah, kalau massa jenisnya besar, baja emang kuat ya. Tapi kalau massa jenisnya besar, artinya dia kemampuan untuk terbangnya sangat kecil. Nah, maka kita pilih titanium. Kenapa? Karena titanium itu bersifat ringan, kuat, dan tidak mudah berkarat. Artinya dia mewakili semua sifat logam yang baik untuk pembuatan kerangka pesawat. Ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4 di sini ada logam P, katanya masanya 600 gram. Dia punya suhu 80 derajat Celcius. Terus si logam P ini dimasukkan ke dalam air. Ya. Artinya kalau kita bikin ilustrasi, ya. Ada logam misalnya, logamnya ini logam P, masuk ke dalam air ya. Katanya P-nya ini punya massa, logam P-nya ini punya massa. Massanya berapa? Massanya 500 gram. Suhunya awalnya berapa? Suhu awalnya pas dia masuk adalah 80 derajat Celcius ya. Terus terjadi keseimbangan suhu ya, sehingga suhu campurannya artinya si P ini dicampur sama air, suhunya jadi berapa? Jadi 30 derajat Celcius T-nya ya. T2-nya berarti ya ini ya. Nah, ketika dia masukin logam P, ternyata ada panas yang diterima air dari logam. Ya, mungkin logamnya panas ya. Sebanyak berapa? 9.750 Joule. Yang kita cari kalor jenis logam P-nya. Kalau teman-teman kemarin dari pembahasan pertama, kita udah lihat bahwa Q itu sama dengan M kali C kali delta T ya. Dimana apa? Q ini adalah muatan, Q ini adalah bukan muatan ya, ini kalor, ini kalor, Q itu kalor, M itu massa, C itu yang kita cari nih, C itu adalah kalor jenis. Nah, ini C ya. Delta T adalah perubahan suhu ya, kalau kelihatan suhu. Berarti yang kita cari adalah C. Berarti untuk nyari C adalah M sama delta T-nya pindah ke bawah sini. Artinya si Q dibagi M kali delta T. Ya. Q-nya berapa? Q-nya 9750 per M-nya masuk berapa? Masanya adalah 500 gram. Jangan lupa suhunya harus masanya harus kita rubah jadi kilo. Berarti berapa? Jadi 0,5 kali perubahan suhu adalah ini selisih antara 80 dan 30, berarti 50. Nah, kamu bagi nanti pasti dapat 390 ya. Nanti jawabannya adalah A.